Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita sekarang masih tetap belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, sub tema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 3. Nah, di sini sebelumnya kita sudah pernah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif dan vegetatif. Nah, di sini kita akan mengulang sedikit. Nah, perkembangbiakan generatif di sini dilakukan secara alami. Nah, di sini contohnya ya. Ada seekor kupu-kupu yang sedang menghirup nektar atau madu yang berada di dalam bunga. Nah, sebutannya yaitu nektar. Nah, di sini dengan secara alami kupu-kupu tersebut menghirupnya. Nah, sebagai bahan pangan kupu-kupu. Bukan hanya kupu-kupu saja ya, tetapi bisa kumbang, lebah, dan serangga lainnya. Nah, dengan adanya perkembangbiakan itu ya, dari kupu-kupu terbang dari tumbuhan ke tumbuhan yang lainnya, sehingga tumbuhan tersebut bisa menghasilkan buah. Ya, nah itu namanya dia yang biasa disebut penyerbukan alami. Nah, di sini contohnya seperti mangga ya, dia berbuah mangga, atau buah yang lainnya lah ya, rambutan, jambu dan lainnya. Nah, di sini buah yang sudah tua dia akan jatuh ke tanah, membusuk, lalu dia tumbuh dengan sendirinya. Nah, ini tumbuhan yang berkembangbiakannya secara generatif, dia tumbuh secara alami tanpa bantuan apapun. Termasuk juga walaupun kita tanam sendiri, yang jelas jika tumbuhan tersebut berasal dari biji, kita tanam sendiri, itu termasuk salah satu penerapan perkembangbiakan generatif juga. Nah, di sini kita lihat materi selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif atau buatan. Nah, di sini yang disebut metodenya seperti mencangkok, stek batang, atau menyambung. Nah, mencangkok ini mungkin kita sering melihat ya di sekeliling rumah kita, atau mungkin orang tua kita atau kita sendiri sudah pernah belajar mencangkok di rumah. Ya, kalau mencangkok itu kita bisa tumbuhan apa saja, misalnya buah mangga, rambutan ya, dan lain-lainnya ya. Tentunya ini bersifat agar kita mendapatkan buah yang kita harapkan manis ya. Karena dengan mencangkok ini, selain kita menginginkan tanaman yang manis, tentunya dengan cara mencangkok itu lebih cepat berbuah. Jadi pohonnya pun tidak perlu tumbuh harus besar. Jadi dengan mencangkok ini dia berukuran kecil pun dia dapat berbuah. Nah, tentunya kita juga tidak boleh memilih sembarangan ya ketika mencangkok. Kita pilih yang benar-benar tanaman tersebut yang manis ya. Nah, lalu metode selanjutnya itu bisa menggunakan stek batang. Nah, stek batangnya seperti ini gambarnya. Nah, kita seperti contoh seperti singkong ya, hanya dengan batang saja kita potong-potong, tancap. Nah, itu
singkong akan tumbuh dengan sendirinya ya. Dan tanaman singkong itu dapat tumbuh di medan tanah apa saja ya, karena dia gampang sekali untuk tumbuh. Nah itu dengan singkong. Banyak lagi ya, bukan hanya singkong, banyak seperti tanaman bunga. Ada juga bunga-bunga itu ya, yang biasa dia dengan batangnya saja kita tancap ke tanah, nanti dia akan akarnya akan tumbuh sendiri. Nah, itu dengan step banyak ya selain itu. Lalu ada teknik dengan cara menyambung. Nah biasanya ini menyambung ini biasanya banyak yang digunakan ini di tanaman bunga. Biasanya bunga banyak ya, makanya macam-macam. Kadang satu pohon itu ada namanya kalau tidak salah bunga kertas ya, atau kalau tidak salah bunga bougainville itu ya. Jadi satu pohon dia bisa berbagai macam daun bunganya warna-warni ya, ada yang merah, ada yang ungu atau putih ya. Tentunya dia dengan satu jenis pohon yang sama walaupun warna bunganya berbeda-beda, itu bisa. Bukan hanya itu saja, tanaman seperti mangga pun juga bisa dengan cara menyambung. Misalnya yang di bawah kita tanam akar dasarnya itu dari biji, setelah mangga dari mangga, walaupun mangga itu mangga kecut, mangga apa saja, lalu kita sambung, kita potong. Itu dengan cari pokok atasnya itu kita cari tanaman yang manis. Nah itu juga bisa seperti itu ya, bukan hanya mangga, rambutan bisa juga seperti itu. Yang jelas ketika kita sambungan atasnya kita cari betul-betul tanaman yang buahnya manis. Nah di sini ada perkembangbiakan vegetatif alami. Nah di sini vegetatif alami dengan cara akar tinggal seperti jahe ya, jahe, kunyit, kencur, seperti serai dan lain-lain sebanyak sekali. Lalu ada di sini bawang ya, bawang dari di rumah ya, yang sering di dapur kita tanam, maka dia akan tumbuh juga. Daunnya bisa dimanfaatkan jika ada buahnya yang besar-besar seperti bawang bombay dan lain-lain lah ya, itu juga bisa dimanfaatkan. Lalu umbi batang, ini singkong ya buahnya. Nah itu singkong, ubi dan lain-lain, wortel seperti itu ya. Lalu ada tunas adventif. Nah, tunas adventif itu seperti bunga cocor bebek ya. Lalu ada spora baru geragi. Nah nih kalau geragi ini tekniknya kita batang, kita ambil salah satu batang yang kita jadikan tumbuhan menjadi apa ya, tumbuhan kedua atau tekniknya dia merunduk ya. Jadi ketika ada batang yang agak panjang kita rundukkan ya ke bawah. Nah, kita kenakan ke tanah, lalu kita tentunya kita tutup dengan tanah sehingga nanti harapannya batang itu akan tumbuh ya, akar-akar tadi akan tumbuh di bawah sehingga kita bisa mengambil ya. Nih, kita bisa mengambil ketika sudah akarnya banyak, kita bisa potong lalu kita tanam ke tempat lokasi lain ya, seperti itu. Nah, itu geragi atau merunduk. Tanaman apa saja bisa ya seperti itu ya, asal batangnya agak panjang sehingga kita sampai ke tanah gitu ya. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan benang sari dengan sel kelamin betina putik, yaitu tadi yang seperti kupu-kupu yang menghinggap ke bunga, atau serangga, lebah, kumbang, tawon ya, semacam. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Nah itu tadi seperti cangkok, stek, nyambung ya, geragi dan lain-lain. Ada tunas adventif dan spora. Nah di sini
Dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya tentu ya. Nah, jadi tentunya kita menanam pohon itu bukan sekedar menanam pohon ya. Banyak sekali manfaatnya. Selain buahnya bisa kita nikmati, bisa dimakan, daunnya seperti sayur-sayuran itu ya, daunnya bisa kita konsumsi ya. Contohnya seperti pepaya. Buah pepaya itu bisa dimakan, daunnya bisa disayur ya. Lalu bunganya bisa dibuat sayur juga gitu ya. Seperti pisang dari buah bisa kita konsumsi, jantung pisangnya juga itu bisa kita bikin sayur, daunnya bisa kita manfaatkan sebagai tempat pembungkus makanan ya, bisa kita bikin macam-macam lah ya. Nah, lalu dia itu juga pisang karena tumbuhnya dengan tunas ya, enak sekali ya, ketika terbang dia cepat tumbuh lagi. Oke, kita cari materi berikutnya. Nah, ini pembelajaran keempat. Nah, di sini perhatikan lingkungan di sekitarmu. Ada banyak hewan bukan? Tahukah kamu bahwa menyayangi hewan adalah wujud dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini kita sebagai manusia harus selalu menyayangi ya hewan-hewan di sekitar kita dan tumbuhan di sekitar kita. Menyayangi binatang adalah wujud dari penerapan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, di sini ada sebuah cerita bergambar ya. Nah, di sini cerita bergambar ya, seperti komik lah ya. Nah, di sini ada seorang anak-anak ya melihat burung. Nah, ini kalau kalian sering lihat burung di pohon, udah biarin aja, jangan diganggu, jangan diambil. Kasihan, karena burung itu dia pengen hidup. Nah, karena di burung itu biasanya ada anak-anaknya yang setiap hari menunggu makan dari induknya. Jadi kasihan kalau diambil. Buat anak-anak kalau ngelihat anakan burung, sarang burung di atas pohon, udah dibiarin aja, biar dia hidup bebas, kita nggak boleh mengganggu. Bahkan sering bapak melihat anak-anak suka ngambil, ketika dibawa pulang ke rumah ternyata burungnya mati ya. Jadi secara tidak langsung kita membunuh binatang tersebut. Kasihan ketika betinanya, indukannya, orang tuanya mencari anaknya di atas pohon, ternyata sudah tidak ada. Kasihan, dia akan kebingungan mencarinya. Dan apalagi kalau kita pelihara sampai burung tersebut mati, maka kasihan ya. Biarlah dia hidup dengan sendirinya, kita tidak boleh mengganggu satu sama lain, karena kita semua tentunya butuh hidup juga yang tenang, seperti itu ya. Manusia juga tidak mau diganggu, hewan pun juga tidak mau diganggu. Dan tentunya kita secara tidak langsung melestarikan kehidupan alam sekitar kita ya. Nah, di sini ya ampun, kasihan anak burung ini, pasti ia terjatuh dari sarangnya. Aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung kecil ini belum bisa mencari makan sendiri. Selamat beristirahat burung kecil. Nah, di sini, ini tugas kalian. Tuliskan pendapatmu mengenai sikap yang ditunjukkan oleh Edo terkait penerapan sila Pancasila. Nah, penerapan sila Pancasila ya. Nah, di sini kita melihat sendiri Edo itu sudah melakukan apa? Apa yang telah dilakukannya? Kira-kira Edo telah melaksanakan sila berapa? Di dalam Pancasila kan ada 5 sila, ya kan? Nah, kira-kira kelima sila itu yang mana Edo termasuk sudah lakukan? Nah, silakan. Itu saja tugasnya. Nah, oke, silakan dikerjakan dengan baik.
boleh kalian lihat sendiri butir-butir Pancasila, silahkan cari di Google, banyak sekali, atau dari buku ini, buku elektronik, silahkan download, banyak sekali butir-butir Pancasila. Kira-kira Edo telah melakukan sila Pancasila yang keberapa dalam penerapannya di sehariannya dia. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.